Shalom dan selamat berjumpa kembali dalam renungan harian bersama dengan Jemaat Telobatuam di akhir pekan 4 Juli 2020. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, Allah yang mengasihi kami dan melindungi kami. Bahkan sepanjang minggu ini kami boleh menerima lawatan firman Tuhan. Dan kini kami kembali mau membaca dan mendengarkan firman-Mu. Mohon Tuhan berkati kami dan mampukan kami untuk memahami firman-Mu. Ampuni dosa kami dan berfirman-Lah ya Tuhan, kami telah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita hari ini dari kitab Injil Lukas pasal 10, ayatnya yang ke-21 sampai ayat yang ke-24. Kitab Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat 21 sampai 24 berbunyi. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu." Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, "Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Karena aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya." Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini kisah pengalaman rohani yang dialami oleh murid-murid yang diutus oleh Yesus memberitakan Injil, pergi karena tuaian sudah banyak tetapi pekerja sedikit. Dan mereka kembali dan menceritakan pengalaman pelayanan rohani yang mereka alami dan mengatakan, "Kami sangat bergembira karena kami dapat mengusir kuasa setan." Dan Yesus mengatakan kepada mereka, yang lebih utama, namamu tercatat di surga. Karena itu ketika Yesus mendengar berita itu, ia bersyukur kepada Bapa di surga dan mengatakan, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semua yang Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan bagi orang pandai." Ternyata orang-orang memiliki pengalaman rohani, dikaruniakan kepada mereka kebenaran rohani, itu bukan orang-orang yang merasa pandai atau merasa bijaksana, tetapi orang-orang yang rendah hati, yang diperkenankan Allah untuk melihat dan mendengar. Sebagaimana disaksikan oleh orang banyak dalam pelayanan pengutusan ke-70 murid itu, Allah berkenan memperlihatkan dan memperdengarkan perkara-perkara surga. Karena itu setelah Yesus mengucap syukur kepada Bapa di surga dan menyampaikan kabar gembira kepada murid-muridnya, ia berkata kepada mereka semua, "Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat." Jadi orang-orang yang menyaksikan pelayanan pemberitaan Injil tentang bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat, ada mujizat, ada juga pengusiran kuasa setan dalam tubuh orang-orang yang kerasukan setan, mereka sangat bersuka cita dan orang yang menyaksikan juga berbahagia
Karena itu Yesus mengatakan kepada mereka yang sudah kembali itu, berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Karena memang banyak nabi, banyak raja yang ingin melihat, tetapi tidak melihat. Tidak melihat perkara-perkara rohani yang luar biasa. Bahkan ingin juga mendengar pertobatan-pertobatan, puji-pujian dari orang-orang yang diberitakan tentang kerajaan Allah itu. Mereka tidak melihatnya, tetapi murid-murid, orang-orang yang rendah hati, yang diberi kesempatan untuk menikmati kebenaran rohani, melihat itu. Nah, karena itu kita ini diberi kesempatan oleh Allah di dalam Yesus Kristus untuk menyaksikan, untuk mendengarkan pengakuan-pengakuan oleh karena pekerjaan-pekerjaan Allah. Boleh melihat mereka yang sakit menjadi sembuh, mereka yang kerasukan roh jahat itu dipulihkan. Mereka juga boleh mendengar ungkapan-ungkapan pujian, shalom, haleluya, oleh karena pekerjaan Allah. Teruslah berkarya, teruslah memberitakan Injil untuk menyatakan kebenaran-kebenaran Allah kepada mereka. Sampai mereka juga diperkenankan Allah untuk melihat dan mendengarkan keajaiban-keajaiban yang Tuhan sudah sediakan bagi mereka. Semoga kita yang sudah menjadi percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus juga punya pengalaman-pengalaman rohani yang dapat kita ceritakan, dapat kita perlihatkan, perdengarkan kepada orang lain, sehingga mereka yang ragu menjadi yakin kembali, mereka yang belum percaya menjadi percaya, sebagaimana Yesus katakan, tuaian sudah banyak, tetapi pengerja masih sedikit. Siaplah bekerja untuk Tuhan, dan Tuhan akan menyertai dan memberkati dalam pelayanan. Tuhan dimuliakan dan memberkati kita. Amin. Mari berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu Bapa di surga atas kasih sayang-Mu, bahkan firman-Mu yang telah kami dengar, bahwa ada kuasa dalam pelayanan Tuhan, kuasa mengusir setan, kuasa memulihkan orang sakit, dan orang yang melihat, yang mengalaminya bersuka cita, berbahagia. Karena itu Tuhan, pakailah terus hamba-hamba-Mu, orang-orang yang Kau-utus untuk terus memberitakan Injil, dan Kau menyertakan kuasa-Mu dan memperkenankan mereka yang rendah hati itu melihat kemuliaan Tuhan. Engkau terus memberkati dan melindungi jemaat Telobatua dan sahabat dunia maya, menguatkan yang lemah, memulihkan yang sakit, yang terbaring di rumah sakit, yang di rumah ataupun berada di tempat lain untuk dapat kesembuhan. Tuhan, pulihkan mereka. Yang berduka cita, Tuhan hiburkan dan kuatkan. Mereka yang bergumul dalam hidup mereka, Tuhan buka jalan bagi mereka. Kami berdoa bagi keluarga Bapak Titus Tanga yang hari ini mungkin sudah tiba di Toraja, di kampung halaman, untuk pindah dan menetap di kampung, menikmati masa tua. Tuhan berkati dan lindungi seluruh kehidupan warga jemaat Telobatua. Engkau Tuhan menyertai dan melindungi dari mara bahaya, juga dari wabah virus corona, agar kami semua tetap aman dalam perlindungan. Jikalaupun ada yang kena, baik reaktif, positif, atau orang tanpa gejala, kami mohon Tuhan tolong dan pulihkan anak-anak-Mu pada waktu Tuhan sendiri. Begitu pula dengan sahabat dunia maya. Pemerintah kami Tuhan berkati dan lindungi dalam menjalankan tugas, agar mereka dikuatkan oleh Tuhan menjalankan peran tanggung jawab yang dipercayakan kepada mereka. Ampuni dosa kami Tuhan, dan terimalah doa kami yang kami bawa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian firman Tuhan hari ini.
Selamat menikmati akhir pekan. Tuhan Yesus memberkati.